Sobat Dokadil, kurban tinggal sebentar lagi, tinggal beberapa bulan lagi. Jadi kita sebagai peternak, kita harus menyiapkan segala sesuatunya agar ternak-ternak kita, ternak kurban kita yang bisa dikurbankan nanti menjadi ternak yang punya bobot yang maksimal, gemuk secara optimal, dan menjadi hewan kurban yang terbaik. Namun Sobat Dokadil, ada hal yang kita lupakan, sering kita lupakan. Ini terkait pemberian obat cacing. Nah, memang sih kita sepele Sobat Dokadil, kita merasa pemberian obat cacing itu tidak perlu, karena ternak-ternak itu tidak kurus, tidak perlu diberikan obat cacing lah katanya. Namun jangan salah, malah itulah yang menjadi kerugian kita, karena ternak tersebut tidak berkembang, tidak tumbuh secara maksimal. Nah Sobat Dokadil, pada video ini kita akan membahas tentang kecacingan. Saksikan terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Dokadil Institute, channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute, channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Kecacingan. Ya, kecacingan. Kali ini kita akan membahas kecacingan. Ini percaya nggak Sobat Dokadil kalau ini penyakit kecacingan ini penyakit yang paling banyak, yang paling bisa ditemui di seluruh dunia. Ini tersebar di seluruh dunia penyakit kecacingan ini. Jadi bisa dibilang rata-rata seluruh dunia ini sudah ada penyakit kecacingannya. Ini penyebabnya adalah infeksi dari cacing. Ya, ini memang sih kecacingan ini jarang menyebabkan kondisi yang serius, karena ketika ternaknya kurus, biasanya peternaknya langsung tahu treatment apa yang diberikan. Salah satunya adalah obat cacing, sehingga kecacingan ini tidak begitu fatal, tidak begitu serius. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, ketika sudah pulih normal, tadi kan kurus, diberikan obat cacing, dia sudah pulih normal, beberapa bulan kemudian pemberian obat cacingnya tidak diberikan. Nah, yang tidak banyak orang sadari, kalau seandainya ini tidak diberikan terus, ini tidak disadari oleh banyak orang bahwa peningkatan bobot badannya tidak maksimal karena ya di stop tadi pemberian obat cacing.
Nah, ini yang membuat peternak merugi. Ya, merugi. Jadi cacing yang ada di dalam tubuh ternak itu menyerap nutrisi-nutrisi dan zat-zat makanan yang dimakan oleh ternak, sehingga nutrisi atau zat makanan yang dimakan oleh ternak tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh tubuhnya. Kemudian cacing-cacing ini juga akan merusak jaringannya yang pada organnya tersebut, khususnya pada organ pencernaan, yaitu usus, hati, dan lain-lain, sehingga akan mengganggu proses pencernaan. Balik lagi tadi, nutrisi yang diasup itu tidak menjadi maksimal dan menyebabkan nafsu makan akan menurun. Oleh karena itu, pemberian obat cacing ini secara rutin ini cukup efektif menghindari kerugian peternak tersebut. Jadi dengan dikasih obat cacing, nutrisi yang dimakan ataupun zat makanan yang dimakan oleh ternak tidak ada yang mengganggu lagi jaringan-jaringan pencernaannya, organ-organ pencernaannya juga tidak ada yang mengganggu, sehingga nutrisinya menjadi lebih banyak diasup oleh badan dan peningkatan bobot badan lebih cepat. Kemudian bobot maksimalnya menjadi tercapai, harganya menjadi lebih tinggi, dan ya peternak beruntung dengan harga yang naik lagi. Nah, gejala kecacingan ini sebenarnya semua kita pasti tahu bagaimana itu gejala kecacingan. Ini sapi ataupun kambing atau ternak yang kecacingan itu tubuhnya kurus, bulunya kusam, kemudian diare. Diare ini ditandai ataupun terlihat juga dari anusnya yang kotor. Kemudian kadang kita bisa melihat cacing yang bergerak-gerak itu di dalam feses ternaknya. Satu lagi mungkin gejala yang tidak banyak orang ketahui itu adanya belekan pada ternak sapi ataupun kambing yang terkena kecacingan. Saya biasanya kalau sudah saya lihat ada ternak yang belekan, mudah-mudahan saya menyarankan untuk diberikan obat cacing. Alhamdulillah, sepanjang pengalaman saya yang belekan diberikan obat cacing, alhamdulillah belekannya hilang, ternaknya jadi lebih gemuk lagi. Pemicunya, maksudnya di sini faktor pemicunya Sobat Dokadil, ini yang pertama itu karena kondisi ataupun kualitas pakannya. Bisa jadi karena pakannya kurang higienis, kurang diolah, tidak diperhatikan. Kemudian faktor penyebabnya atau faktor pemicunya juga karena lingkungan. Nah, misalnya kita bagi lingkungan tropis dan subtropis. Cacing itu lebih mudah berkembang biak di lingkungan yang tropis daripada subtropis. Kemudian kelembapan udara, ya, kita di Indonesia yang berada di lingkungan tropis, ya kelembapan udaranya lebih tinggi daripada yang subtropis. Sama juga kayak tadi, ini lingkungan yang cukup baik untuk perkembangan cacing. Kemudian curah hujan yang cukup tinggi juga, ini juga mendukung perkembangan cacingnya. Dan yang satu yang menguntungkan dengan posisi kita secara geografis ini adalah cahaya matahari. Cahaya matahari yang lebih banyak kita peroleh di daerah tropis ini. Nah, cahaya matahari ini adalah salah satu yang bisa menurunkan terjadinya kecacingan. Nah, karena ini terkait pemeliharaan atau penggembalaan
Nanti kita bahas, ada pembahasannya khusus terkait cahaya matahari ini. Nah, kemudian faktor pemicunya lagi juga ada vektor, ada perantara. Nah, perantara kecacingan itu biasanya adalah siput. Siput ini biasanya membawa telur-telur cacing Fasciola hepatica ataupun Fasciola spesies yang lainnya, sehingga itu nempel di rumput. Siput-siput itu nempel di rumput, kemudian telur-telur cacingnya tertinggal, rumputnya termakan oleh sapi, oleh kambing, dan sapi dan kambing terjangkit kecacingan. Nah, bagaimana pencegahannya ataupun pengobatannya? Ya, ini harus kita perhatikan faktor pemicunya, yaitu dari khususnya pada kelembapan udara. Jaga kelembapan udaranya, jangan biarkan mereka bebas dengan kondisi kelembapan udara yang tinggi. Perhatikan, kita harus ekstra teliti. Kemudian curah hujan, jangan sampai ternaknya digembalakan saat hujan, ya makin jadi dia. Kemudian perhatikan vektornya, kemudian perhatikan kandangnya, kebersihan maksudnya di sini, jangan sampai lembab, jangan sampai becek. Kemudian perhatikan pakannya, jaga kualitas pakan, jaga higien pakan sehingga kecacingan tidak tertular melalui pakan. Nah, kemudian penggembalaan. Nah, ini maksud saya penggembalaan itu kaitannya dengan sinar matahari. Jangan gembalakan sapi atau kambing ataupun ternak itu terlalu pagi. Karena larva-larva cacing ini kalau terlalu pagi, ini kan masih basah ini daunnya, rumputnya. Kalau terlalu pagi, larvanya masih nempel di situ. Nah, saran saya kalau ingin menggembalakan jangan terlalu pagi. Sarannya adalah gembalakan ketika sudah ada sinar matahari. Itu kaitannya tadi. Untungnya kita intensitas mataharinya cukup tinggi karena daerah Khatulistiwa ya Sobat Dokadil. Jadi gembalakanlah ternak itu ketika sudah muncul matahari. Kenapa? Karena ketika matahari sudah naik, sudah muncul, ini daun-daun ini kan kering, jadi mengering. Kemudian larvanya jadi turun ke tanah. Nah, itu dia Sobat Dokadil. Jika Sobat Dokadil ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dengan senang hati kita akan membahasnya. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, alangkah baiknya jika Sobat Dokadil menyebarluaskan video ini ke kawan-kawan yang lain sehingga manfaat dari video ini terasa lebih luas lagi ke kawan-kawan. Nah, jika Sobat Dokadil yang baru menonton video ini ataupun belum subscribe channel di YouTube ini, kami mohon kiranya untuk mensubscribe. Pastikan sudah subscribe channel ini, karena ini menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Channel ini kami dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Channel Dokadil Institute membuat Anda lebih paham beternak. Demikian Sobat Dokadil, semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu, semoga kita dijauhi dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dijauhi ataupun dijauhkan dari mara bahaya, dari masalah-masalah. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.